Apakah manusia sadar saat dirinya telah mati? Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya sadar, tapi tubuhmu sudah tidak bergerak? Kamu mendengar tangisan keluargamu, kamu melihat wajahmu sendiri terbujur kaku, tapi tak ada yang tahu bahwa kamu masih di sana, menyaksikan semuanya dalam diam. Itulah awal dari kesadaran yang tidak bisa diulang. Saat ruh terlepas dari jasad dan manusia sadar bahwa kematian bukan akhir, tapi permulaan yang tak bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita merenungkan hal yang paling pasti dalam hidup, kematian. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan diri bahwa setiap napas adalah peluang terakhir untuk berubah. Jika video ini membuatmu berhenti sejenak dan berpikir, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Bukan untuk angka, tapi agar kamu tidak ketinggalan setiap pengingat yang bisa menyelamatkan hati sebelum ajal tiba. Karena mungkin pengingat kecil seperti ini bisa menjadi amal yang terus mengalir. Maka, mari kita mulai perjalanan ini. Perjalanan menuju kesadaran yang akan dialami setiap jiwa saat dunia berhenti dan alam baru mulai terbuka. Saat napas terakhir berhenti, semua manusia akan sampai pada satu waktu. Waktu yang tak pernah mundur. Di saat itu, napas menjadi pendek, pandangan kabur, dan jantung berdetak seperti lonceng yang berbunyi terakhir kali. Dunia perlahan menjauh, seakan segala warna memudar, digantikan keheningan yang suci. Tak ada lagi suara tawa, tak ada lagi langkah yang terdengar, hanya antara manusia dan ajal yang datang tanpa permisi. Dalam detik yang rapuh itu, manusia masih berpikir ia hidup. Ia mencoba berbicara, namun suara tak lagi keluar. Ia ingin menggenggam tangan seseorang, namun tubuhnya tak lagi merespons. Dan tiba-tiba, semuanya berhenti. Waktu seolah membeku, meninggalkan tubuh yang diam, tapi kesadaran yang belum pergi. Ruh mulai terlepas perlahan. Seakan ada angin halus yang menarik sesuatu dari dalam dada. Dalam pandangan yang memudar, manusia melihat dirinya sendiri. Tubuh yang diam, dan wajah-wajah yang menangis di sekelilingnya. Ia ingin berbicara, tapi dunia sudah tak mendengar. Itulah awal dari kesadaran baru antara dunia dan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di detik itu, manusia memahami sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bahwa semua harta, semua kebanggaan, semua perjuangan dunia, kini hanya tinggal kenangan di tubuh yang tak lagi bernyawa. Dunia berputar tanpa dirinya, sementara ia menatap dari jarak yang tak terjangkau manusia hidup. Di luar rumah, angin berhembus pelan, burung berhenti berkicau. Alam seakan ikut diam menyaksikan perpisahan itu. Di saat manusia lain sibuk menahan air mata, ruh yang baru terlepas, memandang sekeliling, penuh kebingungan dan hening yang memeluk. Ia belum mengerti bahwa hidupnya telah berakhir. Inilah saat di mana dunia dan akhirat bersentuhan. Alam yang tak terlihat mulai membuka tirainya. Di sisi tubuhnya yang terbujur, malaikat mulai mendekat tak dengan sayap, tapi dengan kehadiran yang hanya bisa dirasakan oleh ruh. Ia belum tahu bahwa perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Di saat itu, seluruh kehidupan yang pernah dijalani berputar di depan mata. Setiap kata, setiap perbuatan, seperti kilatan cahaya yang melintas cepat. Dan di akhir kilatan itu, hanya satu perasaan yang tersisa, penyesalan dan harapan. Semoga Allah masih memberi ampunan. Maka inilah pertama dari perjalanan setiap jiwa. Saat napas terakhir berhenti, tapi kesadaran baru saja dimulai. Bagi dunia, ia telah mati. Tapi bagi dirinya, inilah awal dari kehidupan yang sesungguhnya, kesadaran yang terlepas. Setelah napas terakhir berhenti, hening menyelimuti ruangan. Namun di tengah keheningan itu, ada sesuatu yang masih sadar. Sebuah kesadaran yang perlahan melepaskan diri dari jasad. Ruh, ia belum pergi jauh. Ia berdiri di antara dua alam. Masih melihat dunia, tapi tak lagi menjadi bagian darinya. Ia menatap tubuhnya sendiri, melihat wajahnya yang kini pucat, tangan yang kaku, mata yang telah tertutup oleh orang lain. Orang-orang di sekelilingnya menangis, sementara ia ingin berkata, "Aku masih di sini," tapi suaranya tak keluar. Tak ada yang menoleh. Dunia sudah menutup telinganya. Ia mencoba menyentuh bahu istrinya,
namun tangannya menembus seperti kabut. Ia mencoba berteriak, namun yang keluar hanyalah gema tanpa suara. Dan di saat itu, kesadaran datang menghantam bahwa semua sudah berakhir, bahwa dirinya telah mati. Di luar rumah, azan berkumandang. Suara yang dulu memanggil untuk salat kini terdengar begitu jauh. Ia menyadari tidak ada waktu lagi untuk menjawab panggilan itu. Dalam kesadaran yang menggantung, ia mulai melihat bayangan lain. Wajah-wajah malaikat yang mendekat dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan manusia. Tak ada rasa sakit, tapi juga tak ada ketenangan. Ia tidak lagi merasakan berat tubuh, namun ada getaran halus yang mengikatnya pada dunia. Seperti helaian benang cahaya yang belum putus, menghubungkan ruh dan jasadnya. Ia tahu jika benang itu hilang, ia tak akan bisa kembali. Dalam kebingungan itu, ruh mulai memahami sesuatu. Dunia tetap berjalan tanpa dirinya. Anak-anaknya masih menangis. Orang-orang mulai menyiapkan kain kafan. Ia melihat tubuhnya dibersihkan. Setiap gerakan dilakukan dengan hati-hati, tapi baginya, semua terasa seperti mimpi yang terlalu nyata. Waktu terasa aneh di antara dua alam. 1 detik di dunia terasa seperti berjam-jam bagi ruh. Ia ingin berdoa, tapi sudah tak punya suara untuk mengucap nama Allah. Dalam diam, hanya hati yang masih memohon. Ya Allah, ampuni aku. Dan perlahan, dunia semakin menjauh. Cahaya menjadi redup, suara tangisan memudar, hingga yang tersisa hanyalah hening yang memeluk. Ruh kini berdiri sendirian di antara kehidupan yang baru saja ditinggalkan dan alam yang sedang menantinya dengan tenang. Inilah saat ketika kesadaran manusia benar-benar terlepas dari dunia. Saat di mana ia melihat kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh kehidupan. Dunia telah berakhir, tapi kesadaran baru saja dimulai. Alam barzakh antara dunia dan akhirat. Setelah ruh benar-benar terlepas dari jasad, ia melayang dalam ruang yang tak pernah dikenal sebelumnya. Tak ada waktu, tak ada arah, hanya kesadaran yang menggantung di antara dua dunia. Di satu sisi, dunia masih terlihat samar. Tubuhnya dimandikan, disalatkan, dikuburkan. Tapi di sisi lain, ada cahaya lembut yang memanggil, seolah berkata, inilah alam penantianmu. Barzakh. Alam barzakh bukanlah surga, bukan pula neraka. Ia adalah tempat di antara ruang kesadaran yang menunggu hari kebangkitan. Disinilah setiap ruh menunggu dengan keadaan sesuai amalnya di dunia. Ada yang beristirahat dalam cahaya, dan ada yang menjerit dalam kegelapan tanpa akhir. Kubur adalah taman dari taman-taman surga, atau jurang dari jurang-jurang neraka. Maka, barzakh bukan sekadar tidur panjang, tapi kehidupan yang sangat nyata, di mana amal kita menjadi teman atau siksaan. Di sanalah kejujuran diuji, niat dibuka, dan setiap rahasia dipertontonkan di hadapan diri sendiri. Waktu di alam itu tidak sama dengan dunia. Sehari bisa terasa seperti 100 tahun atau sekejap mata bagi ruh yang tenang. Bagi yang beriman, barzakh terasa seperti taman teduh dengan suara zikir mengalun lembut. Tapi bagi yang durhaka, setiap detik terasa seperti neraka yang menunggu untuk dibuka. Ruh-ruh beriman saling mengenali, saling menyapa dalam keheningan cahaya. Mereka berbincang tentang kehidupan yang dulu mereka tinggalkan, tentang keluarga, tentang dunia yang tak lagi bisa mereka sentuh. Sementara ruh-ruh yang lalai, terpenjara dalam kegelapan, hanya bisa menyesali apa yang telah berlalu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan di hadapan mereka ada dinding, barzakh, sampai hari mereka dibangkitkan. Dinding itu bukan dari batu atau logam, tapi dari batas antara dua realitas. Antara fana dan abadi, antara manusia dan ketentuan Allah. Ruh tidak lagi memiliki jasad, tapi ia tetap membawa rasa, takut, penyesalan, harapan, dan cinta. Ia bisa melihat cahaya amal baiknya, atau kegelapan dari dosa yang dulu ia sembunyikan. Di sanalah tidak ada lagi topeng, semua terbuka, dan manusia benar-benar melihat siapa dirinya sebenarnya. Maka barzakh adalah cermin terakhir sebelum kiamat datang. Di situ, setiap ruh menunggu panggilan terakhir, suara trompet Israfil yang akan membangunkan semua makhluk. Tapi sampai saat itu tiba, mereka hidup dalam penantian yang panjang, antara takut dan harap, antara gelap dan cahaya. Alam barzakh bukan akhir,
tapi jembatan menuju akhirat. Ia adalah ruang sunyi yang menyimpan segala akibat dari kehidupan. Di sanalah manusia sadar bahwa kehidupan dunia hanya ilusi dan yang abadi hanyalah penghakiman di sisi Allah. Saat dikebumikan, tanah sudah digali. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma debu dan daun kering. Di tepi liang lahat, tubuh itu dibaringkan dengan hati-hati. Di antara isak tangis, seseorang berbisik lirih, "La ilaha illallah." Sementara ruh yang sudah terlepas berdiri di dekatnya, menyaksikan dirinya sendiri dimasukkan ke dalam tanah. Ia mencoba berteriak, namun suara tak lagi keluar. Ia ingin menolak, tapi tubuhnya sudah bukan miliknya. Dari atas liang, tanah pertama dijatuhkan. Suaranya pelan, tapi bergema dalam jiwanya seperti guntur. Setiap genggam tanah terasa seperti penutup antara dua dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang dikuburkan, ia mendengar langkah kaki orang-orang yang meninggalkannya. Ruh itu mendengar langkah-langkah itu. Satu persatu menjauh. Suara sendal, gumaman doa, lalu keheningan. Dunia benar-benar meninggalkannya sendirian. Di atas sana, matahari mulai tenggelam. Di bawah sini, cahaya semakin redup. Ruh memandang ke arah lubang kecil di atasnya. Satu-satunya sumber cahaya yang tersisa. Lalu, gundukan terakhir tanah menutup segalanya. Gelap, benar-benar gelap. Suara bumi terasa berbeda, tidak seperti dunia. Setiap detik di dalam tanah terasa panjang. Setiap napas, jika masih ada, terasa berat. Ruh mencoba memahami di mana ia berada, namun alam itu terlalu asing. Ia tahu, inilah barzakh, tempat penantian, dan tempat pertama penghakiman dimulai. Lalu, dua cahaya muncul di hadapannya. Bukan manusia, bukan juga bayangan. Dua makhluk besar dengan wajah tegas dan suara menggema. Munkar dan Nakir. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Suara mereka menggetarkan seluruh keberadaannya. Dan disitulah ujian pertama setelah mati dimulai. Bagi orang beriman, lidahnya ringan, hatinya teguh, dan jawabannya jelas. Tapi bagi yang lalai, lidah terasa berat, otak kacau, hati gemetar. Mereka mencoba berbicara, tapi tidak ada kata yang keluar. Penyesalan kini menjadi nyata, namun waktu untuk memperbaiki sudah habis. Setelah pertanyaan selesai, ruh kembali sendiri. Bumi menutupnya rapat, tapi kesadarannya tetap terjaga. Ia mulai mendengar suara baru, suara dzikir yang mengalun lembut dari kubur di sebelahnya. Ada yang tenang, ada yang menjerit. Disitulah ia sadar bahwa kehidupan di dunia telah diganti dengan kesunyian abadi. Di atas tanah, dunia terus berjalan. Orang-orang pulang, kehidupan kembali seperti biasa. Tapi di bawah sana, satu jiwa baru saja memulai kehidupan yang tak akan berhenti. Ia tak lagi dihitung oleh jam, tapi oleh amal. Alam barzakh kini menjadi rumahnya, tempat sunyi yang menunggu hari dibangkitkan. Pertanyaan di alam kubur, kesunyian berubah menjadi getar. Di antara gelapnya kubur, udara mulai bergerak. Suara halus berubah menjadi desiran berat, seolah bumi bernapas. Lalu dua cahaya muncul, besar, tajam, namun tak membakar. Itulah Munkar dan Nakir. Dua malaikat yang ditugaskan bukan untuk menyambut, tapi untuk bertanya, "Man Rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Suara itu bukan sekadar terdengar, tapi mengguncang seluruh wujud ruh. Bagi orang beriman, jawabannya datang seperti napas alami, "Rabbi Allah." Tapi bagi mereka yang lalai, lidah terasa keluh, hati beku, dan ketakutan menelan kesadaran. "Apa agamamu?" Ruh yang beriman menjawab dengan tenang, "Islam." Tapi bagi yang hidup tanpa amal, jawaban itu tersangkut di dada. Ia mencoba bicara, namun setiap kata berubah menjadi gema hampa. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara. "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Malaikat itu menatap dalam-dalam. Tatapan yang bisa menembus semua rahasia. Ruh yang beriman menjawab penuh cinta, "Muhammad Nalaullahi Assalam." Sementara yang lalai menunduk, gemetar, karena baru menyadari bahwa ia tak pernah benar-benar mengenal nabinya. Setelah 3 pertanyaan itu, bumi kembali diam, tapi hasilnya langsung terasa. Bagi yang menjawab dengan benar, kubur terasa luas, bercahaya, harum, seperti taman surga. Tapi bagi yang gagal, kubur menyempit, menekan, dan hawa panas mengalir dari bawah tanah.
Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang mukmin telah menjawab dengan benar, maka dikatakan kepadanya, tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tak akan dibangunkan kecuali oleh orang yang paling ia cintai. Ruh itu pun berbaring dalam cahaya lembut, damai, dan menunggu hari kebangkitan dengan tenang. Namun bagi yang durhaka, barzakh menjadi penjara. Ia mendengar teriakan dari kubur lain, ia melihat dosa-dosanya menjelma bayangan yang menakutkan. Tak ada tempat lari, tak ada waktu untuk menyesal, hanya hening dan rasa takut yang tak berakhir. Disitulah ruh mengerti bahwa pertanyaan malaikat bukan sekadar ujian, tapi cermin dari kehidupan dunia. Siapa yang hidup dengan iman akan menjawab dengan tenang. Tapi siapa yang hidup tanpa Allah tak akan tahu cara menjawab meski sudah tahu pertanyaannya. Alam kubur bukan akhir. Ia hanyalah pintu kecil yang terbuka menuju keabadian. Dan 3 pertanyaan itu bukan untuk malaikat mengetahui, tapi untuk kita menyadari siapa sebenarnya yang kita sembah selama hidup. Setelah itu, ruh pun menunggu dalam cahaya atau dalam gelap, kesadaran yang tak bisa diulang. Waktu berhenti punya makna. Di alam barzakh tidak ada siang atau malam, hanya kesadaran dan penantian. Ruh duduk sendirian di ruang sunyi, mendengar gema dari kehidupannya sendiri. Setiap ucapan, setiap dosa kecil, kini terdengar jelas. Seolah dunia berputar ulang, hanya untuk memperlihatkan apa yang dulu ia abaikan. Ia melihat dirinya tersenyum dalam kesenangan, marah dalam amarah, lupa dalam kelalaian. Setiap momen kecil kini jadi pedang yang menembus hati. Ia ingin berteriak, ingin kembali, tapi suara hanya terpantul di dinding sunyi. Ia teringat firman Allah, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal saleh yang telah aku tinggalkan." Tapi dari langit tak ada jawaban, hanya gema yang berkata, "Tidak." Sekali ruh sampai di sini, ia tidak akan kembali. Saat itu, ruh mulai menangis, tapi tangisan tanpa air mata karena tubuh sudah tiada. Ia menangis dengan kesadarannya, menyesali setiap waktu yang dulu terbuang, syalat yang ditunda, sedekah yang diabaikan, zikir yang dianggap remeh. Semuanya kini menjerit dari dalam dirinya sendiri. Alam barzakh kini terasa panjang. Setiap detik seperti tahun, dan setiap ingatan jadi cambuk penyesalan. Ia melihat cahaya-cahaya lain di kejauhan. Ruh-ruh yang beriman, tenang, damai, bercahaya, lembut. Tapi ia hanya bisa menatap dari jauh, karena ia datang tanpa bekal yang cukup. Dunia terasa seperti mimpi yang telah berlalu. Semua ambisi kini terlihat kecil. Semua kesombongan terasa bodoh. Ia baru sadar bahwa hidup yang dulu ia banggakan hanya sekejap bayangan di antara 2 keabadian. Di alam ini, tidak ada jam yang berdetak, tidak ada kalender, hanya doa dari orang-orang yang masih hidup, yang bisa menembus kegelapan ini. Setiap doa terasa seperti sinar kecil yang hangat, menyentuh ruh yang menunggu dalam sunyi. Maka, beruntunglah mereka yang masih diingat dalam doa anak-anaknya. Disitulah ruh mengerti bahwa kesempatan hanya ada di dunia. Setelah mati, waktu berhenti memberi peluang, dan kesadaran yang datang setelah itu hanyalah penyesalan yang tak bisa diulang. Maka jangan tunggu mati untuk sadar, karena kesadaran setelah mati tak akan mengubah apa-apa. Yang bisa berubah hanyalah yang masih bisa bernapas. Kesadaran sebelum mati. Di dunia, manusia berlari mengejar segalanya. Harta, nama, dan keinginan yang tak pernah cukup. Mereka sibuk membangun kehidupan, tapi lupa bahwa hidup bukan tujuan, hanya perjalanan. Dan di ujung perjalanan itu, ada satu pintu yang pasti terbuka, kematian. Berapa banyak yang hidup seakan tak akan mati? Berapa banyak yang menunda taubat karena merasa masih punya waktu? Padahal waktu tidak menunggu siapapun. Kematian tidak datang dengan jadwal. Ia datang ketika Allah berkehendak, tanpa tanda, tanpa janji. Dalam hati setiap manusia, sebenarnya ada bisikan lembut yang selalu berkata, dunia ini sementara. Tapi suara itu sering dikalahkan oleh ambisi, oleh gengsi, oleh sibuknya mengejar hal yang fana. Hingga suatu hari, ketika napas mulai berat, barulah ia sadar betapa singkatnya hidup. Kesadaran yang datang sebelum mati adalah karunia terbesar dari Allah, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk sadar. Ada yang mati dalam tawa,
ada yang pergi dalam lupa tanpa sempat menyesal. Tapi bagi yang diberi hidayah sebelum ajal, setiap detik menjadi zikir, setiap napas menjadi doa. Dunia ini bukan rumah, ia hanya persinggahan sementara. Kita bukan makhluk dunia, kita hanyalah musafir menuju akhirat. Dan musafir yang bijak selalu mempersiapkan bekal sebelum berangkat. Maka, sebelum ajal menjemput, sebelum malaikat maut datang tanpa suara, sadarlah sekarang, bukan besok, bukan nanti. Karena nanti bisa jadi tak pernah datang. Hidup ini bukan untuk menunda, tapi untuk mempersiapkan diri pulang. Allah berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud bukan hari Senin, bukan tahun depan, tapi hari setelah kematian. Hari ketika amal menjadi pakaian, dan dosa menjadi beban. Kesadaran sebelum mati adalah panggilan lembut dari Allah. Ia datang lewat kehilangan, lewat sakit, lewat keheningan malam, ketika hati tiba-tiba gelisah. Itu bukan kebetulan, itu adalah peringatan, kasih sayang yang dibungkus dalam ujian. Maka jangan tunggu disadarkan oleh kematian. Sadarilah selagi darah masih mengalir, selagi lidah masih bisa mengucap, selagi hati masih bisa bergetar mendengar nama Allah. Karena setelah itu, kesadaran tidak lagi berarti apa-apa. Kematian bukan akhir, tapi permulaan menuju keabadian. Hidup hanyalah latihan untuk mati dengan baik. Maka, jika hari ini engkau masih bernapas, itu artinya Allah masih memberimu kesempatan untuk sadar sebelum semuanya terlambat. Karena yang pasti bukan hari esok, tapi kematian itu sendiri.